Belajar hati dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah ulama besar pada masa tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendiri mazhab Hanafi ini memiliki nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zauta. Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada 699 dari keluarga pebisnis kaya yang taat. Maka tidak heran jika Imam Abu Hanifah juga menjadi pebisnis yang mengikuti darah ayahnya. Kakeknya masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab lalu hijrah ke Kufah dan menetap di sana. Syekh Al-Taqi Al-Ghazi berkata, "Dialah imamnya para imam, penerang bagi umat, lautan ilmu dan keutamaan, ulamanya Irak, ahli fikih dunia seluruhnya, orang setelahnya menjadi lemah di hadapannya, dan yang semasanya, belum pernah mata melihat yang semisalnya, belum ada seorang mujtahid mencapai derajat seperti kesempurnaan dan keutamaannya." Nu'man bin Sabit bin Zauta dijuluki Abu Hanifah karena suci dan lurus, karena sejak kecil beliau sangat sungguh-sungguh dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan pemikiran fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Tapi sebelum melanjutkan kisah selengkapnya, sahabat Serambi Kalam bisa menekan tombol subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dalam menyebar dakwah Islam. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar sahabat mendapat kisah-kisah inspiratif lainnya. Cerita dimulai ketika Imam Abu Hanifah melakukan perjalanan seperti biasa dalam rangka berdakwah. Pagi itu cerah sekali namun Imam Abu Hanifah mendengar keluhan dari seorang pemuda dari kamarnya dengan jendela yang masih terbuka. Pemuda tersebut mengeluh sambil menangis tersedu-sedu. Imam Abu Hanifah sayup-sayup mendengar sumber suara tersebut. "Aduhai, alangkah malangnya nasibku ini, sepertinya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku. Sejak dari tadi belum datang sesuap makanan pun di kerongkonganku sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang mau berbelas kasihan yang sudi memberi curahan air walaupun sedikit?" Mendengar keluhan seperti ini, Imam Abu Hanifah langsung merasa iba. Ia kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keping uang untuk diberikan kepada pemuda tersebut. Sesampainya di depan rumah, Imam Abu Hanifah langsung menaruh bungkusan yang ia bawa di depan pintu. Kemudian Imam Abu Hanifah melanjutkan perjalanannya. Ketika ada bungkusan yang tergeletak di depan rumahnya, pemuda tersebut kaget bukan main melihatnya. Seakan-akan keluhan dan tangisannya didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tersebut bergegas membuka bungkusan tersebut yang ia tidak tahu dari mana datangnya. Di dalamnya ternyata ada beberapa keping uang dan sepucuk kertas. Kertas tersebut bertuliskan, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu, kamu tidak perlu mengeluh akan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah. Cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa wahai kawan, akan tetapi berusahalah terus." Demikianlah surat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menasehati pemuda tersebut dengan tetap memberinya kebutuhan selama sehari. Dengan harapan menyemangati agar pemuda tersebut mencari nafkah dengan mandiri untuk keesokan harinya. Beberapa hari kemudian Imam Abu Hanifah melewati jalan itu lagi. Betapa terkejutnya ia sesampainya di dekat rumah pemuda itu. Ternyata pemuda itu masih mengeluh dengan suara yang bahkan lebih keras lagi. "Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekedar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh jika Engkau tidak memberi, akan lebih sengsaralah hidupku." Mendengar keluhan pemuda tersebut membuat Imam Abu Hanifah putar arah dan kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keping uang seperti kemarin. Sesampainya di dekat rumah pemuda, Imam Abu Hanifah meletakkan bungkusan tersebut di depan pintu persis seperti yang dilakukannya kemarin hari. Melihat ada bungkusan di depan pintunya, pemuda tersebut girang segirang-girangnya.
Ia menyangka bahwa doanya didengar dan dikabulkan. Hanya dengan berdoa dan mengeluh maka uang pun akan datang dengan sendirinya. Seperti halnya hari kemarin, pemuda itu membuka bungkusan dan melihat beberapa keping uang dan sepucuk surat. Hai kawan, bukan begitu caranya memohon, bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Itu malas namanya, putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah. Sungguh Allah tidak ridho melihat orang pemalas dan suka putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian. Jika Anda ingin senang, Anda harus bekerja dan berusaha karena kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup tidak disuruh duduk diam dan tidak seharusnya demikian pula, akan tetapi harus bekerja dan berusaha. Allah tidak akan mengabulkan permohonan orang yang malas bekerja. Membaca isi surat yang cukup menohok tersebut, pemuda itu diam sejenak untuk menghela nafas, kemudian meneruskan membaca. Oleh karena itu carilah pekerjaan yang halal untuk mencukupi kehidupanmu. Berikhtiarlah sebisa mungkin dengan tetap memohon pertolongan Allah. Insya Allah Anda akan mendapat pekerjaan selama Anda tidak berputus asa. Carilah segera pekerjaan, saya doakan semoga Anda berhasil. Kalimat-kalimat terakhir dari surat itu membuat pemuda itu terdiam sesaat. Ia menyadari kesalahan apa yang ia telah lakukan. Ia selalu mengharapkan belas kasihan dan rasa iba dari orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Ia sadar bahwa ia malas dan suka mengeluh dan berjanji untuk berusaha mencukupi kebutuhannya secara mandiri. Keesokan harinya ia keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan yang halal dan berkah tentunya. Dari cerita di atas kita dapat memetik sebuah hikmah yang sangat berlian dari seorang ulama besar. Bagaimana seseorang Imam Abu Hanifah menasehati tanpa mengecilkan perasaan dan merendahkan. Sudah seharusnya seperti itulah kita sebagai saudara seiman untuk menasehati dalam kebaikan. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasehatinya secara rahasia. Barang siapa yang menasehati saudaranya berduaan saja maka itulah nasihat. Dan barang siapa yang menasehatinya di depan orang banyak maka sebenarnya dia mempermalukannya. Jami al-Ulum wa al-Hikam, halaman 77. Kajian di atas sangat relevan untuk zaman sekarang dengan kemajuan teknologi informasi dan kemudahan akses lewat perangkat gawai. Di mana setiap orang mampu mempublikasikan segalanya yang mereka inginkan. Miris sekali penulis rasakan jika ada orang yang ingin menasehati namun lewat Instagram Story, status Facebook, cuitan di Twitter dan lain sebagainya. Hikmah selanjutnya yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah bagaimana Imam Abu Hanifah menasehati tanpa mencaci maki. Ia menasehati dengan perkataan yang sopan dan santun, tanpa melukai perasaan sedikit pun. Fir'aun adalah raja yang keras dan kejam. Ia tidak segan-segan menyiksa dan membunuh siapapun yang tidak menuruti perintahnya. Namun bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasehatinya dengan lemah lembut. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surat Al-Taha ayat 43-44. Semoga dengan ini kita mampu menasehati saudara-saudara kita dengan menghadirkan rasa tentram dan damai. Bukan malah dengan penuh singgungan yang akhirnya malah membuat permusuhan. Wallahu alam.